Selamat malam teman-teman. Ini salah satu website yang saya sukai untuk mendownload aplikasi gratis ya, portableapps.com. Seperti namanya, aplikasi ini sifatnya portable ya. Kita bisa katakanlah menginstalnya di perangkat USB ya atau flash disk gitu. Atau hard disk eksternal misalnya, jadi bisa dibawa kemana saja. Jadi ketika kita ingin menggunakannya di eh, laptop atau komputer lain itu bisa. Jadi di sini kita ada halaman apps ya, jadi atau aplikasinya. Kita bisa lihat ada lebih dari 500 serial portable, sudah ada 500 lebih ya sekarang. Misalnya di sini ada aksesibilitas ya, ada Balabuka Portable. Jadi di sini software gratis ini berguna untuk membaca teks secara lantang, kemudian menyimpannya dalam format file audio gitu. Balabuka Portable. Jadi kita bisa klik di sini Balabuka itu, dan juga kita bisa lihat screenshot dari aplikasi ini sebelum kita memutuskan untuk mendownloadnya. Jadi di sini ada deskripsi aplikasinya dan juga ada preview ini ya. Aplikasinya seperti ini, Balabuka. Jadi masukkan teks, kemudian nanti bisa dipilih ya Microsoft David Desktop ya, bahasa Inggris. Ini audionya ya. Jadi yang sebagai apa itu namanya, perangkat lunak atau apa ya istilahnya, tipe audio yang digunakan ya untuk membaca ini. Jadi nanti setelah teksnya dimasukkan, teks berbahasa Inggrisnya, kemudian bisa berubah menjadi teks audio atau teks rekaman suara gitu. Ini salah satu. Jadi deskripsinya seperti itu ya. Text to speech program. Jadi teks menjadi ucapan gitu ya. Kita masukkan teks. Saya kurang tahu, saya lupa apakah ada bahasa Indonesia atau tidak. Nanti bisa di cross check di sumber yang lain. Tentu saja yang terutama Pak yang pasti itu ada bahasa Inggris ya, ada opsi-opsi yang bisa digunakan. Kemudian kita bisa lihat misalnya di Comfortable ya, utilitas untuk melengkapi kata ya. Nah, aplikasinya seperti ini. Jadi ini, jadi hanya beberapa stroke atau kita ngetik huruf itu nanti bisa muncul kata yang diinginkan gitu. Ini itu mengetik lebih cepat ya. Kemudian ada juga Speech Portable ya. Ini sama kayak Balabolka ya. Uh, Mungkin nanti bisa dicoba sendiri mana yang menurut teman-teman itu suaranya lebih enak itu ya. Itu bisa kita lihat preview aplikasinya seperti ini. Kemudian kita masukkan teksnya, kemudian nanti direkam, kemudian menjadi suara. Convert menjadi audio gitu. Ini kita bisa, aplikasi ini bisa diinstal di ini ya, di flash disk itu ya, bisa digunakan di laptop manapun ya. Ketika kita ingin mengetik misalnya kita ingin mengetik, ada aplikasi yang bisa digunakan di sini. Mengetik itu Office, nah perkantoran gitu ya. Ada aplikasi Note Portable ya, Sticky Notes kalau teman-teman itu suka menggunakan Sticky Notes di laptop atau komputer gitu ya. Previewnya seperti ini. Jadi Sticky Notes ini untuk menyimpan agenda-agenda teman-teman ketika ingin beraktivitas gitu ya, atau ingin project menulis gitu. Itu kan sticky notes-nya memenuhi desktop gitu ya. Ini salah satu sticky notes-nya, warnanya kuning. Bisa dipilih juga warna yang berlainan. Kemudian juga ada API Word. Nah, ini seperti Microsoft Word ya, tapi sifatnya gratis ini. Jadi dan lebih ringan karena mungkin opsi-opsinya lebih terbatas dibandingkan dengan Microsoft Word. Ini tampilan aplikasinya bisa kita klik bahwa ada alternatif selain Microsoft Word maupun LibreOffice ya. Ini ada API Word.
Mohon maaf ini koneksinya cukup lambat. Nah, ini Abi Word Portable. Ini kita bisa lihat previewnya. Jadi sangat sederhana ya, kayak Microsoft Word tapi lebih simple dan lebih cepat ya, karena dia tidak memakan memori yang atau RAM yang lebih daripada Microsoft Word. Kemudian selain Abi Word ada juga Apache OpenOffice nih. Ini kompatibel juga dengan teks-teks dari Microsoft Word, itu bisa dibuka di sini. Jadi Apache ini lebih lengkap ya dibandingkan Abi Word menurut saya. Jadi opsi-opsi yang ada di dalam aplikasi itu mendekati Microsoft Word ya, OpenOffice. Ini previewnya ya, bisa dilihat sendiri OpenOffice edisi keempat. OpenOffice. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, itu OpenOffice itu sama kayak Microsoft Word ya bundle-nya ya. Microsoft Office. Jadi kalau Microsoft Office itu keluaran dari Microsoft, ini dari apa aja ya? Ada teks dokumen, kemudian spreadsheet ini kayak Microsoft Excel. Presentation itu PPT itu kita buatnya pakai apa? Microsoft. Saya lupa tuh. Ini ya untuk jadi ada padanannya di Microsoft Office itu. Database, ada juga untuk formula. Kemudian juga aplikasi yang lain. Oh ya, PowerPoint kalau di Microsoft. Tadi ya yang untuk presentasi tadi PowerPoint kalau di Microsoft. Kemudian ada juga BabelPad Portable ya, Unicode and, Word Processor and Text Editor. Ini mirip kayak Notepad ya, lebih simpel gitu ya, dan juga bisa untuk menuliskan coding HTML misalnya. Kemudian juga apa ini, Bitcoin Cloud Portable dari original cryptocurrency. Ini untuk transaksi Bitcoin ya, aplikasi untuk yang sifatnya open source ya. Tapi saya tidak mendalami Bitcoinan, jadi tidak gitu mengenai dalam. Jadi tidak perlu saya menjelaskan ini. Bisa teman-teman explore sendiri. Kemudian Calibre Portable ini sangat aplikasi yang sangat bagus ya. Ini untuk aplikasi perpustakaan digital yang mungkin salah satu yang terbaik yang bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan koleksi buku-buku teman-teman gitu. Nanti bisa di sini dibagi menjadi siapa penulisnya gitu. Berdasarkan penulisnya, berdasarkan bahasa yang digunakan dalam buku itu, kemudian dikelompokkan dalam serial gitu. Misalnya Harry Potter gitu ya. Ini bisa dikelompokkan di sini formatnya gitu, PDF, EPUB atau HTML. Kan ada buku-buku yang disimpan dalam format-format itu, atau DJVU gitu. Kemudian publisher itu penerbit ya, berdasarkan penerbitnya, misalnya MIT, terbitan MIT atau Oxford gitu, bisa dikelompokkan dalam publisher. Kemudian ada rating ya, teman-teman bisa buat rating sendiri buku-buku itu gitu. Atau bisa menggunakan, seingat saya itu di LibreOffice itu bisa dari situs-situs yang sudah ada tentang review buku, itu bisa digunakan untuk review di sini ratingnya. Jadi sehingga kita bisa mengelompokkan itu berdasarkan hal itu. Kemudian ada juga berita, teks, dan lain-lain. Ini ya, jadi ini sangat saya rekomendasikan ya, Calibre Portable ini sebagai aplikasi untuk perpustakaan digital di laptop, atau kita bisa membawanya di flash disk karena ini aplikasinya itu sifatnya portable. Ini ya perkantoran bisa teman-teman explore sendiri ya, ada seperti Notepad gitu ya, tapi yang lebih advance seperti Joplin Portable, Note Taking dan To Do, yaitu untuk menulis catatan dan juga list apa yang akan kita lakukan ya, planning gitu ya, semacam gitu. Kemudian juga teman-teman bisa di sini gamenya sifatnya portable ya, ada 2048 ini ya, teman-teman menggeser angkanya gitu ya.
2 tambah 2 jadi 4. Kemudian ini teman-teman pasti pernah main game ini ya. Ini ada ya sifatnya portable ini. Jadi kalau ke kiri nanti 8 tambah 4 ini jadi 12, di sini jadi 6, kemudian sampai maksimal itu untuk skor akhirnya 2048. Kemudian ada juga 4 in row puzzle game ya. Puzzle game puzzle ini kayak gini. Jadi tujuannya untuk 4 yang menang ini 4 baris ya dari ini yang akan menang gitu ya. Ini game yang minimal 2 orang. Kalau 1 orang ya melawan komputer. Kemudian juga launcher Dark Room Minimalist Text Adventure ya. Ini game sifatnya teks ya. Text based game ya. Game yang berbasis teks. Saya tidak pernah bermain seperti itu ya, game ya berbasis teks apa yang murni teks. Teman-teman bisa coba ini ya. Mungkin menarik kalau teman-teman mencobanya sendiri. Kemudian juga di sini ada yang mirip dengan game Empire itu. Kalau teman-teman pernah bermain itu ada namanya gamenya atau Civilization ya, Free Civ ya. Ini versi dari gratis dari Civilization atau peradaban itu. Ini gamenya free turn based multiplayer strategi game ya. Game strategi multiplayer yang berbasis apa itu ada waktunya kita bermain ya. Jadi gantian gitu, bergantian kita main dulu terus komputer atau orang lain yang mainkan langkah selanjutnya. Kayak catur gitu. Catur game strategi gitu mirip catur tapi dalam hal membangun suatu peradaban. Misalnya kita bisa menggunakan negara atau misalnya kerajaan. Kita bisa lihat kayak gini nih previewnya. Kemudian juga ada Sudoku kalau teman-teman suka bermain Sudoku itu ya. Yaitu kita harus baris vertikal, horizontal dan juga vertikal horizontal itu tidak boleh ada angka yang apa itu namanya, tidak boleh ada angka yang berulang gitu. Jadi satu baris ini itu harus 1 sampai 9, kemudian ke bawah juga 1 sampai 9, vertikal juga. Vertikal tuh iya nggak sih? Oh enggak gitu. Jadi vertikal atas ke bawah dan juga 3 kolom tiap baris ya. Gitu ya. Jadi itu Sudoku. Kemudian juga ada juga game tadi ya turn based fantasy strategy game, ada Battle for Westnot Portable ini ada. Ini juga bermain berganti apa itu urutan dengan lawan gitu. Kita nyerang dulu kemudian selanjutnya komputer atau orang lain. Ini bisa dinikmati secara gratis ya semuanya ya. Jadi saya sangat suka orang-orang yang terlibat dalam proyek-proyek gratisan gini ya. Maksudnya open source itu. Karena mereka tidak mengambil keuntungan yang tentu saja membangun komunitas berdasarkan pengetahuan mereka. Biasanya orang-orang itu kalau yang murni ya tidak mengambil keuntungan sama sekali, tapi ada juga yang membuka donasi agar proyek gratisan itu tetap bisa dinikmati banyak orang. Jadi open donasi. Itu kemudian juga ini ya, internet ada Falcon ya, portable. Ini adalah web browser ya, kayak lebih ringan dari, mungkin lebih ringan bahkan dari Opera atau Chrome. Ini berbasis IT Web Engine ya, berbasis itu ya. Yang sebelumnya bernama Bookzilla. Jadi ini Falcon Portable ini adalah web browser yang termasuk yang cukup ringan ya dibandingkan yang lain. Kemudian ada Google Chrome Portable, jadi bisa dibuka di komputer manapun ya. Kalau
kalau kita pakai ini di flash disk itu kan bookmarknya bisa dibawa kemana-mana ya. Kita menyimpan website itu kan sudah kita simpan di flash disk ya. Jadi sehingga kita tidak perlu mengingat kembali di googling lagi di komputer yang lain. Karena kita sudah menyimpannya di flash disk. Kemudian ada Iran Portable ya, ringan juga. Ini untuk web browser. Kemudian kalau teman-teman suka mendownload, itu bisa gunakan free download manager ya. Misalnya beberapa website komik itu gambarnya misalnya ratusan itu ya, dengan menggunakan ini itu bisa secara satu klik gitu ya. Halaman yang 1 sampai 200 yang sama, ada yang misalnya google.com 1 JPG, 2 JPG, 3 JPG sampai 200 itu bisa di-download dalam satu waktu yang sama. Kita tinggal menginput linknya itu dengan mengganti link di paling kanan gitu. Ini yang suka download itu akan memudahkan mendownload file-file yang sifatnya banyak. Kemudian juga ada untuk torrent sepertinya ada juga peer-to-peer itu ini apa bacanya ya? Lupa ini huruf apa dalam torrent. Ini untuk mendownload ini adalah salah satu bahkan yang paling populer dari BitTorrent client ya. Itu kita bisa download film di sini, bisa download lagu-lagu, kemudian juga buku gitu. Secara peer to peer ya, ada orang yang memiliki file ini yang online juga, kita bisa download di situ. Berbagi file secara peer to peer. Jadi teman-teman bisa explore sendiri ya, ada Telegram juga, Telegram desktop, itu untuk orang yang mungkin lebih condong pakai lebih senang Telegram daripada WhatsApp. Meskipun WhatsApp itu lebih populer, ya. Tapi Telegram itu untuk berbagi file itu juga menurut saya lebih. Ini ada juga music and video. Itu ada untuk apa itu namanya memutar musik gitu ya dan video juga. Dan mengedit bahkan mengedit misalnya noise dan lain sebagainya. Itu bisa ditonton explore sendiri, misalnya media player klasik itu ada yang portable juga ya, ada yang black edition ini sangat ringan untuk memutar video film gitu. Kemudian selain musik and video, oh ya mungkin editor, kalau editor itu mungkin OpenShot ini ya termasuk bagus, full fiturnya cukup lengkap ini, jadi OpenShot portable ini untuk mengedit video-video untuk nanti bisa diupload di YouTube. Kemudian OBS Studio Portable ini untuk live streaming. Kalau teman-teman suka streaming atau merekam video seperti ini untuk berbagi pengetahuan, berbagi apa itu namanya, apa yang dipikirkan gitu ya. Ini bisa di sini. Ini biasanya aplikasi untuk para streamer dan juga podcaster ya. Itu OBS ini salah satu yang paling populer yang digunakan. Itu mungkin selain itu teman-teman bisa explore sendiri, ada keamanan security untuk menyimpan password beragam situs dan aplikasi juga agar aman. Utilities itu untuk misalnya virtual desktop manager ya. Ini untuk apa itu namanya, kita virtual desktop manager let you organize application over several virtual desktop itu ya. Jadi kita bisa mengorganisasikan aplikasi dalam beberapa desktop virtual itu ya, kalau workspace ya. Nah, ini jadi kalau teman-teman yang suka multitasking itu sangat berguna sekali. Itu mungkin teman-teman bisa explore sendiri. Selain itu ada juga utilities, tadi office perkantoran sudah, internet sudah, grafis dan picture. Itu juga kategori yang dari aplikasi ini adalah untuk grafis dan juga gambar. Misalnya untuk Blender ini untuk 3D modeling animation ya, rendering, post production, playback, ini untuk orang-orang yang suka membuat 3D model ya, model 3 dimensi itu ya, untuk mungkin nanti dikembangkan dalam game dan lain sebagainya.
atau untuk kepentingan edukasi, pengetahuan mengenai animasi dan sebagainya. Jadi ini sangat sangat lengkap ya teman-teman. Silahkan explore sendiri. Selain itu kategorinya game tadi sudah. Pendidikan. Nah ini teman-teman ada Arta Portable Offline Thesaurus. Ini kayak thesaurus ya. Jadi apa mirip kayak kamus ya, dictionary ya. Itu ada sinonimnya, kemudian antonimnya, lawan kata, ada derivatif itu. Eh, apa itu kata turunannya, kemudian atribut similar itu kata-kata yang mirip gitu, yang terkait mungkin. Kalau sinonim itu kata yang sama artinya, kalau similar itu yang mendekati ya mungkin. Nanti psikologi itu psyche jiwa itu nanti ada tentang mental, ada tentang psyche mental itu dan yang similar-similar gitu ya, yang mendekati kata-kata itu. Kemudian development ada Notepad Portable. Kalau teman-teman suka coding ini ya, ini aplikasi yang sangat membantu untuk mengorganisasikan coding teman-teman. Mungkin itu teman-teman silahkan explore sendiri. Ini adalah aplikasi portable sudah ada. Ini 1100 tadi yang benar 500, open 500 dari portable. Package-nya ini ada 1100 lebih. Jadi teman-teman bisa mengeksplor sendiri ini bisa disimpan di flash disk, bisa digunakan dimanapun, terutama di Windows ya. Kalau di Linux nanti mungkin harus pakai Wine. Sebagian aplikasi bisa di Linux ya. Di Ubuntu misalnya pakai Wine atau yang aplikasi yang gambarnya anggur itu ya, untuk apa itu namanya membuka aplikasi Windows dalam Linux. Mungkin itu teman-teman silahkan explore sendiri. Selamat malam karena saya merekamnya menuju dini hari.